malam Taza. Alhamdulillah sehat Taza. Taza, apa? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa nih Taza? Oh iya Mimi, pada kesempatan kali ini Taza akan mewawancari Umi selaku pimpinan Jakarta ya. Jadi insya Allah ada 8 pertanyaan yang akan Taza tanyakan nih. Ini berkaitan dengan permasalahan atau kasus-kasus yang Umi hadapi di sekolah ini. Jadi pertanyaan pertama nih, bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Untuk diketahui nih ya, dilema etika itu benar lawan benar, kemudian menunjukkan moral, kemudian menunjukkan moral itu benar lawan salah. Baik Taza, terima kasih ini ya pada kesempatan kali ini ya umumnya menjawab sepengetahuan ini saja ya. Jadi kalau mungkin cara kami mengidentifikasi di era media mengenai suatu kasus dilema etika benar atau benar dan juga tadi apa rujukan moral ya, salah dan benar ya. Nah mungkin kalau benar dan benar ini artinya ada dua posisi yang seimbang. Nah cara kami mengidentifikasi tentunya dari sumber-sumber informasi-informasi yang kami dapatkan mungkin baik dari guru itu sendiri, guru kelas atau juga bisa jadi dari orang tua. Nah itu cara kami mengidentifikasi, dari situ nanti bisa kita musyawarahkan lah apa yang patutnya kita ambil keputusan gitu kan Za, itu dengan musyawarah. Kemudian dengan rujukan moral ini tentunya benar dan salah ini sudah pasti ya, sudah jelas ada benar dan salah. Nah itu mungkin kita dapat dari data-data di lapangan tentunya kan. Nah inilah yang harus kepala sekolah harus tegas dalam artian betul, karena ini sudah jelas rujukan moral ini benar dan salah tadi kasusnya yang dihadapi. Jadi dari situ kita bisa mengidentifikasi suatu kasus. Baik, terima kasih Umi ya. Berarti dapat konfirmasi, jadi Umi melihat dulu kasus yang terjadi Umi ya. Tentu ya, mendengar dulu dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi Umi bisa melihat oh ini benar lawan benar. Ya. Kemudian Umi mengumpulkan siapa-siapa yang terlibat di sana. Kemudian untuk benar lawan salah, Umi lihat dulu kasusnya. Kalau ini Umi sudah identifikasi benar lawan salah, jadi Umi langsung memilih ini yang benar nih. Iya betul. Kemudian untuk pertanyaan saya yang kedua nih ya, bagaimana Umi menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya sebagai kepala sekolah kita bukan pengambil keputusan mutlak. Kita ada rekan-rekan kerja ya, jadi kita punya wakaf kurikulum, punya wakaf kesiswaan, punya juga orang tua wali santri kita yang jadi mitra sekolah gitu kan. Jadi ketika kita menemukan kasus di sekolah tentunya kita harus untuk melibat cara mengambil keputusan itu tidak serta-merta harus dari kepala sekolah, tapi bagaimana kita mendengarkan pendapat dulu dari yang lain-lainnya. Setelah itulah gunanya kita bermusyawarah. Artinya nanti semoga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang untuk kebaikan bersama. Gitu. Bagus sekali nih ya, kalau Taza lihat jawaban dari Umi berarti memang Umi melibatkan orang-orang yang berkepentingan di sekolah ini ya. Baik, untuk langkah-langkahnya nih atau prosedur seperti apa nih yang dijalankan misalnya dalam mengambil keputusan tersebut? Baik, tentunya dalam setiap keputusan kita pasti ada langkah-langkah ya Zaya. Kalau misalnya kita menemukan kasus di RA yang mengandung dilema etika tadi benar dan benar, tentunya akan banyak pihak yang kita libatkan. Contoh misalnya kasus yang berhadapan dengan anak ya, tentunya kita panggil adalah orang tuanya. Apalagi anak usia dini, mereka kan secara bahasa belum bisa mengungkapkan kan Za. Jadi dari orang tua kita akan tahu latar belakang anak ini bagaimana, pendidikannya bagaimana, sehingga anak ini berkembang hasilnya sekarang seperti ini. Dan tentunya juga kita melibatkan wali kelas yang lebih tahu perkembangan anak itu di kelas. Dan juga kita harus melibatkan wakaf kurikulum. Mungkin kalau di RA kami nggak ada wakaf kesiswaan ya Zaya. Nah mungkin dengan langkah-langkah pemanggilan kita berkumpul musyawarah itu bisa saja nanti kita libatkan tenaga yang lebih ahli, misalnya orang psikologi ya seperti itu Zah. Langkah-langkahnya. Berarti ini melibatkan orang-orang yang ahli juga ya. Kalau memang kasus itu berat ya, memang kita harus melibatkan ahli. Tapi kalau misalnya kasus itu ringan dan sedang, ya insya Allah masih bisa kita selesaikan ya, kita intern keluarga kita saja. Baik, keren sekali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, ini berkaitan dengan hal-hal apa nih yang Umi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang Umi anggap efektif ya dalam mengambil kasus itu tadi Zah, yang paling efektif itu adalah ketika kita bermusyawarah kembali. Karena ketika kita hanya menerapkan suatu keputusan berdasarkan peraturan, terkadang namanya peraturan ini kan dibuat oleh manusia
ya, yang tentunya kadang tidak sesuai juga, tidak sesuai untuk semua keadaan lingkungan sekolah gitu ya Zaya. Kecuali mungkin seperti kasus-kasus yang sudah cukup berat, yang mungkin bakal mencemarkan nama baik RA, kita mau tidak mau kita harus ikut yang sesuai peraturan. Tapi ketika kita menghadapi suatu kasus yang masih bisa kita selesaikan karena ini benar dan benar, kita harus melibatkan rasa kemanusiaan kita itu tadi ya. Jadi logika dan perasaan itu memang sering bertentangan gitu Zah. Apalagi kalau kita menjadi kepala sekolah ini perempuan ya, perempuan itu kan perasaannya lebih besar daripada logikanya. Jadi efektifnya adalah tentu bermusyawarah kembali. Ketika bermusyawarah itu kan kita lebih ringan, ibarat kata gitu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Setelah memikirkan hal-hal yang dianggap efektif tadi nih ya, memikirkan hal-hal yang dianggap efektif, kemudian apa nih tantangan nih dalam mengambil keputusan pada kasus benar lawan benar? Oke, ya itu tadi adalah tantangannya kita sebagai perempuan tadi, itu lebih besar perasaannya. Mungkin satu sisi memang ini sebenarnya harus kita tegaskan, tapi kembali lagi kita apalagi sebagai ibu ketika berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan anak, kita tuh kan merasa kalau kita di posisi mereka gitu kan. Jadi tantangannya tuh lebih bagaimana mengalahkan perasaan ini Zah. Tapi itu kembali kata Umi, kalau memang kasus ini sudah sangat berat dan bisa saja nanti dengan kasus ini kalau kita beri toleransi bisa mencemarkan nama sekolah kita atau bagaimana, ya memang kita harus mengambil sikap tegas gitu Zah. Jadi tantangannya lebih di situ Zah, logika dan perasaan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kemudian ini pertanyaan bahasa yang keenam ini ya, apakah Umi memiliki jadwal nih misalnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau Umi langsung menyelesaikan pada saat itu juga, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Umi jalankan? Oke, baik Zah, mungkin kalau kita bertemu dengan kasus yang ringan ya bisa saja kita selesaikan di hari itu ya, karena insya Allah kalau kita melibatkan guru-guru di sekolah, melibatkan kurikulum dengan menghadapi kasus yang ringan, insya Allah selesai di hari itu. Tapi kalau ketika kita ketemu kasus yang berat, otomatis kita akan melibatkan pihak-pihak terkait yang lain dan kita tidak langsung bisa memanggil gitu kan. Kalau dibilang kita harus menjadwalkan secara khusus, tidak juga Zah, tapi yang pasti kita butuh beberapa hari, beberapa minggu mungkin seperti itu. Nah kan sebab kita akan memanggil orang tua, memanggil anaknya, memanggil guru, mungkin selesai dari sini belum juga terselesaikan, kita bisa akan memanggil tenaga ahli tadi, melibatkan tenaga ahli yang paham dengan perkembangan anak dan bisa juga memberikan parenting mungkin ke orang tua. Artinya ya bisa dibilang itu jadwal ya, tapi tidak terlalu tersusun karena kasus itu kan biasanya tiba-tiba ya, idensintal gitu lah bahasanya seperti itu kan. Baik, berarti dapat Anda simpulkan bahwa ini melihat dulu kasusnya seperti apa Iya. dulu, apakah ini termasuk kategori yang berat, atau sedang, Iya, atau ringan. betul. Jika itu masih sedang dan ringan, Umi menyelesaikan hal itu juga. Iya. Jika berat, Umi mungkin akan melihat dulu prosesnya, Iya. karena akan memanggil orang-orang Pihak-pihak yang terlibat, tenaga ahli seperti ini. Karena pada pemanggilan ini pasti ada Iya. butuh waktu, Butuh waktu. gitu Umi ya. Iya. Baik, luar biasa sekali nih ya. Kemudian selanjutnya nih ya, ini ada nggak seseorang tadi selain pihak-pihak yang terkait tadi nih ya, orang yang ahli gitu ya, atau faktor-faktor apa nih yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Umi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Baik Zah, alhamdulillah di Keputusan pada kasus dilema etika. Baik Zah, alhamdulillah di RA Robirodia ini kan Zah, kami ini diibaratkan dua generasi ya. Kami ada generasi senior ya, kalau kita bilang itu generasi tuanya, dan generasi junior yang mudanya. Memang kalau kita bilang kedewasaan itu tidak tergantung umur ya, tapi pada umumnya karena yang tua ini sudah banyak pengalaman, sudah kata orang tuh banyak makan asam garam. Memang ketika Milina mengambil keputusan itu Milina banyak bermusyawarah kepada senior-senior, supaya mereka sudah banyak juga menemukan kasus-kasus sebelum Milina ada di sini pun gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah tentunya pasti ada orang-orang pendukung di belakang Milina yang menjadi orang kepercayaan kita, yang kita anggap bisa pro atau bisa secara netral menyelesaikan suatu masalah, tidak berpihak dengan satu pihak. Masya Allah, luar biasa nih ya. Semoga orang-orang kepercayaan ini dapat Masya mendukung Allah, Umi terus iya. ya. Baik, ini pertanyaan pas yang terakhir nih. Dari semua hal yang Umi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Umi petik dari pengalaman Umi mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang sangat yang berharga bisa menjadi petik, ternyata menjadi
seorang pemimpin itu tidak mudah ya. Tidak mudah ketika kita menjadi pemimpin ditemukan dengan kasus yang benar salah ya, bujukan moral itu kita mungkin bisa langsung eksekusi ya Zaya. Tapi ketika yang dilema itu tadi, dilema etika itu lah, disitulah letak kita menjadi pemimpin, disitulah kita pendewasaan diri kita, disitulah kita bisa menekan ego kita ya. Andaikan misalnya yang berkasus ini keluarga kita, tapi kita harus tetap posisinya kita sebagai pemimpin menyelesaikan masalah. Dan kembali lagi bahwa kita memang sebagai perempuan meskipun besar perasaan kita, tapi ketika masalah ini memang sudah tidak bisa lagi ditolerir, ya mau tidak mau memang kita harus menekan juga ego perasaan kita tadi. Jadi di situ pelajarannya. Jadi memang kedewasaan itu harus dimiliki seorang kepemimpin, dan juga tentunya merangkul pihak lain, tidak bisa membuat keputusan sendiri, karena pemimpin yang membuat keputusan sendiri artinya itu diktator ya, tidak ada. Tapi ketika kita bermusyawarah kan, namanya kita manusia kan, nah, kita bisa mendengarkan dari pihak-pihak ini mana yang baiknya. Luar biasa sekali nih. Terus terima kasih ini ya sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Pengalaman Umi. Ya. Luar biasa sekali jawabannya. Tante juga sangat senang sekali Ya. nih dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah gitu. Ini tidak ada yang benar atau tidak yang salah Iya, ini iya. ya. Pokoknya itu luar biasa. Tadi juga banyak sekali mengambil ibrah ataupun pelajaran dari Umi yang Umi sampaikan tadi. Terima kasih. Pokoknya Umi semangat terus. Ya, silakan. Sehat terus dan Amin, bahagia amin, selalu. amin, amin. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah, gimana kabarnya hari ini Ustazah? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, Ustazah, saya ingin mewawancarai Ustazah nih sebagai pimpinan SDIT R02. Kira-kira nantinya akan ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik, Ustazah, sebagai kepala sekolah tentunya ada kalanya Taza menghadapi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan di sekolah kita ini, bagaimana Taza dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral Taza? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Taza. Baik, mengenai pertanyaan Taza, bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah kasus atau masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan informasi yang faktual terlebih dahulu. Saya akan mengumpulkan data-data, kemudian saya akan menganalisis permasalahannya dengan memahami situasinya, apakah kasus itu atau masalah itu sifatnya benar sama benar, salah sama salah, atau benar dan salah. Kemudian saya akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut, apa alasan beserta motifnya. Nah, dari paparan dan penjelasan Ustazah tadi mengenai mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan benar lawan benar atau benar lawan salah. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua Ustazah ya, bagaimana Taza dapat menjalankan atau dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Taza? Baik, untuk bagaimana saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, yang pertama itu saya akan memahami dulu situasinya. Dengan seperti yang tadi saya sampaikan tadi, saya akan mengumpulkan informasi yang faktual terlebih dahulu, memahami situasinya, kemudian saya akan mencari dan memilih alternatif. Setelah itu saya akan memusyawarahkan dengan berbagai pihak, terutama pihak yang terlibat, dan yang terpenting dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nah, pertanyaan saya yang ketiga Ustazah ya, setelah mendengar paparan Ustazah bagaimana cara Ustazah dalam mengambil keputusan tadi, saya lihat Taza mencari informasi, Taza mengumpulkan informasi, data-data, fakta, kemudian mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Taza lakukan selama ini Ustazah. Ada nggak langkah-langkah step by step Taza dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk langkah-langkah
seperti apa yang bisa saya lakukan untuk mengidentifikasi atau mengambil keputusan. Yang pertama tentunya setelah mendengar dari atau mendapatkan informasi sedang terjadi masalah, maka saya akan mengidentifikasi dulu informasi yang ada, terus memahami situasinya, kemudian saya akan mengumpulkan beberapa pihak yang terlibat, kemudian saya akan mencari opsi, dan yang terakhir, saya juga akan meminta pertimbangan kepada pihak-pihak yang sudah berpengalaman, supaya keputusan yang saya ambil itu tepat dan untuk semua pihak. Untuk pertanyaan saya yang keempat, Ustazah ya, hal-hal apa saja yang selama ini Taza anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ustazah? Hal-hal apa saja yang selama ini saya anggap efektif adalah tentunya dalam pengambilan keputusan komunikasi ya, karena dengan seperti itu kita memusyawarahkan sebelum mengambil keputusan atau dalam proses pengambilan keputusan, itu menurut saya sangat efektif karena mengingat keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil itu untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan satu orang, seperti itu. Kemudian dari hal-hal efektif tersebut ya Ustazah ya, apa yang menjadi tantangan? Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam Ustazah mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ustazah? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam proses pengambilan kasus dilema etika yaitu yang pertama tentunya ada keraguan dari diri saya pribadi, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau sudah tepat ataukah tidak merugikan orang lain seperti itu. Kemudian keliru, ada yang miskonsepsi terhadap informasi yang saya terima atau yang saya tangkap. Misalnya orang lain menyampaikan seperti ini, saya tangkap seperti ini. Kemudian dari keragaman tentunya, dari karakter dan budaya, serta yang bisa menghasilkan penolakan-penolakan terhadap keputusan yang saya ambil seperti itu. Tapi itulah tugas saya untuk meyakinkan kepada yang terlibat bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tepat, keputusan yang buat bersama bukan hanya untuk mementingkan satu pihak saja, seperti itu. Pertanyaan saya yang selanjutnya Ustazah ya, ini berkaitan dengan jadwal Ustazah. Apakah Taza memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Taza langsung menyelesaikan pada saat kejadian itu terjadi atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa yang Ustazah jalankan Ustazah? Kalau saya secara pribadi nggak ada ya, atau sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, karena bagi saya masalah itu secepatnya kita harus selesaikan karena nggak baik untuk membiarkan masalah terlalu berlarut-larut gitu, seperti itu. Jadi karena keputusan yang diambil ini melibatkan orang banyak, maka saya biasanya meminta waktu terlebih dahulu sebentar untuk menganalisis atau memahami apa yang sedang terjadi, kemudian menganalisis juga apakah keputusan yang diambil ini sudah tepat, tidak merugikan orang lain, dan tentunya apakah keputusan ini bisa saya pertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti itu. Kemudian Ustazah, dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Ustazah dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini Ustazah? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yaitu dukungan dari teman-teman, terutama dari stakeholder sekolah, karena mereka adalah pihak-pihak yang juga mempunyai kepentingan untuk memajukan sekolah. Baik Ustazah, pertanyaan saya yang terakhir Ustazah ya. Dari semua paparan atau penjelasan yang Ustazah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika Ustazah? Pelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika adalah berhati-hati ketika mengambil keputusan,
karena pengambilan keputusan itu tidak bisa sembarangan, karena harus mementingkan atau mengingat bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama, bukan hanya mementingkan satu orang saja, dan keputusan yang diambil juga berdasarkan fakta dan data yang ada, jadi nggak bisa sembarangan, dan juga keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apalagi kasusnya itu prinsipnya itu dilema etika ya, benar sama benar, maka untuk itu lebih harus berhati-hati lagi dalam pengambilan keputusan seperti itu. Baik Ustazah, demikianlah wawancara pada hari ini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah yang telah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga Tazah selalu semangat, selalu sehat, untuk selalu tetap amanah dalam mengemban tanggung jawab selaku pimpinan di sekolah kita, apalagi dalam mengambil keputusan baik itu untuk kasus-kasus yang dilema etika maupun bujukan moral. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Mudah-mudahan selalu sehat ya Ustadz ya. Jadi pada kesempatan kali ini ada 8 pertanyaan yang ingin Taza tanyakan. Tentunya sebagai kepala sekolah, pasti Ustadz sering menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, dalam menghadapi kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah ini, Ustadz, bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Ustazah Yosi. Sebelumnya mohon maaf, mungkin baru sempat membalas pertanyaan-pertanyaan yang Ustazah Yosi ajukan. Untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana kami mengidentifikasi permasalahan mengenai dilema etika dan bujukan moral ya yang terjadi di sekolah. Memang kedua item ini Ustazah ini sangat, yang pertama memang ini istilah baru yang baru kami dengar. Jadi ketika mendengar istilah ini memang ternyata setelah kami lihat memang banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah ini terkait dengan dua permasalahan ini, di mana bagaimana cara kita harus mengambil keputusan dari dua permasalahan mungkin yang sama ada kebajikannya gitu kan, sama-sama benar, tapi salah satunya memang harus ada yang kita perjuangkan, uh, yang harus kita menangkan gitu. Jadi sejauh ini cara kami mengidentifikasi kasus-kasus yang memang seperti ada terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini Ustazah ya, ketika kami mulai dilema, agak sedikit kesulitan ketika mengambil keputusan, maka itulah yang sedang kami alami. Berarti permasalahan itu tidak bisa langsung diputuskan, seperti itu Ustazah. Nah, selanjutnya Ustadz, untuk pertanyaan Taza yang kedua, setelah Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau kebujukan moral, kemudian bagaimana Ustadz menjalankan atau mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pertanyaan kedua Ustazah, biasanya dalam menanggapi atau menyikapi dilema etika ini, biasanya kami melihat di mana banyaknya atau di mana yang lebih kepada aturan Ustazah. Ibaratnya misalnya ya, kami contohkan Ustazah, salah satu aturan kita misalnya seluruh guru harus masuk tepat pada waktunya gitu kan. Kemudian kalau guru tidak tepat waktu, berarti guru tersebut telah lalai gitu. Sedangkan masalah yang lain ditemui, guru tersebut terlambat gara-gara harus ada pekerjaan mengurus urusan pribadinya.
di luar di rumah, sehingga dia izin maaf terlambat Ustadz gitu kan. Nah, ketika 1 kali 2 kali mungkin bisa kita kasih pertimbangan, tapi nanti ketika lainnya Ustazah terulang lagi, biasanya langsung kami panggil guru tersebut, kita ingatkan dengan tupoksi dia, kemudian ya ingatkan aturan-aturan yang mengikat bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kewajiban dan sudah tertera menjadi kewajibannya. Jadi mau tidak mau ya kita kadang menimbang juga gitu kan, menimbang juga ada urusan yang sangat penting yang memang kita bisa tolerir gitu kan, tetapi di sisi lain ya ada kepentingan anak-anak yang banyak yang membutuhkan kehadirannya. Jadi biasanya kami lihat kami kembalikan kepada peraturan yang mengikat, sehingga mau tidak mau guru tadi harus memang masuk tetap tepat waktu, tidak meninggalkan kelas. Nah, dari paparan atau penjelasan yang Ustadz sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Memang biasanya kalau untuk menyikapi ini, biasanya kami tidak serta-merta langsung mengambil tindakan Ustazah. Biasanya kita lihat dulu sejauh mana permasalahan atau kasus ini ada, apakah memang urgen atau tidak gitu kan. Kemudian selanjutnya pihak-pihak siapa saja yang memang bisa kita minta pendapat gitu terkait dengan kasus ini. Jadi biasanya kalau terjadi dilema ke kami ketika ini mengajak beberapa diskusi rekan-rekan yang lain. Misalnya keterlibatan dari wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan guru-guru senior yang memang bisa kita minta masukan dari mereka bagaimana menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan etika, dilema etika dan rujukan moral ini Ustazah. Kemudian, menurut Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini Ustazah, kami merasa ketika ada permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini, kami akan mengembalikan ke peraturan awalnya Ustazah, ke kesadaran pertama kita. Karena ketika sudah kembali ke pokok permasalahannya atau rujukan yang sebenarnya, maka mau tidak mau pendapat yang benar yang lain itu akan terkalahkan. Jadi mau tidak mau mereka harus ikut sesuai dengan aturan yang memang sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan di sekolah. Sehingga eh, kalau misalnya kita masih memberikan kesempatan, khawatirnya ketika kita memberikan peluang untuk apabila peraturan tadi dikesampingkan misalnya, maka akan membuat permasalahan-permasalahan baru. Jadi ketika kita kembalikan kepada aturan awal, mau tidak mau ya kita suka tidak suka semuanya harus bisa mengikuti aturan tersebut, sehingga dapat minimalisir terjadinya lagi dilema etika nih. Baik, untuk pertanyaan Taza yang kelima, Sat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau mengenai tantangan yang kami rasakan ketika menghadapi permasalahan yang dilema etika ini Ustazah, misalnya ada kasus-kasus yang memang terlibat antara orang tua, mungkin terlibat di dalam terlibat ada orang tua santri. Biasanya ya namanya kita di sekolah swasta, terkadang apa yang kita buat di sekolah tadi ya memang tidak disetujui atau terkadang menjadi cacat di mata wali santri. Ketika dia hadir di sekolah mencari pembenaran dari apa yang dilakukan oleh anaknya, biasanya kami memberikan statement kepada orang tua tersebut. Ya kadang-kadang mereka tidak bisa menerimanya gitu. Kadang sehingga membuat kita sekolah menjadi lemah.
Tetapi dengan berjalannya waktu juga ketika ada permasalahan-permasalahan yang sama, mungkin juga menjadi pembelajaran bagi kami bagaimana mengambil trik atau cara menjelaskan kepada wali siswa tersebut. Apalagi memang wali siswa yang memang kritis, misalnya kan yang tidak semuanya setuju dengan aturan yang ada di sekolah kita, mencari-cari kesalahan misalnya, sehingga ketika itu sudah tertulis di aturan, ada SOP-nya dan lain sebagainya, maka wali tadi tidak bisa berkutik lagi. Jadi kami ambil pelajaran, ya ini memang segala sesuatu yang kita tetapkan di sekolah harus memiliki aturan tertulis atau SOP-nya jelas, sehingga tidak ada wali yang bisa mencari-cari kesalahan lagi. Untuk pertanyaan Taza selanjutnya, Ustaz, dari tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apakah Ustadz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Ustaz? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, gitu ya, Ustadz ya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Kalau biasanya Ustazah, dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini, tergantung dengan besar atau kecilnya kasus tersebut Ustazah. Misalnya kalau memang bisa diselesaikan waktu itu juga, kita bisa selesaikan dan langsung ambil kebijakan. Tapi kalau misalnya perlu melibatkan ada orang lain yang kita libatkan dalam mengambil keputusan tersebut, biasanya kami ajak diskusi beberapa rekan, sehingga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena khawatirnya nanti keputusan yang kita ambil dengan terburu-buru tadi, maka ya untuk masalah yang berat ya Ustazah ya, akan menjadi bumerang khawatirnya untuk diri kita. Baik, Sat. Untuk pertanyaan Taza selanjutnya ya, Sat ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ustadz dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus benar lawan benar atau yang dikenal dengan dilema etika ini, Sat? Kalau mengenai seseorang ataupun faktor-faktor yang membantu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Ustazah, biasanya ada. Kalau misalnya permasalahannya berat, biasanya kami meminta bantuan atau masukan kepada rekan-rekan guru-guru senior dan juga rekan-rekan wakil sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat membantu kami membuka pikiran juga dan sehingga bisa memantapkan ketika mengambil sebuah kebijakan. Nah, dari penjelasan Ustadz mengenai bagaimana cara Ustadz mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, kemudian bagaimana Ustadz mengambil keputusan tersebut, kemudian langkah-langkah yang Ustadz ambil, kemudian apa saja yang Ustadz anggap efektif dalam mengambil keputusan ya, kemudian tantangannya, kemudian apakah Ustadz memiliki jadwal tertentu dan kemudian faktor-faktor apa yang saja mempengaruhinya. Nah, dari yang Ustadz sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ustadz dapat petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Ustadz? Pelajaran yang kami ambil Ustazah dari beberapa kasus yang sudah dialami sebelumnya dan juga berdasarkan penanganannya. Yang pertama, memang untuk menghindari terjadinya dilema etika ini, kita harus memiliki sebuah sistem yang kokoh terlebih dahulu dari segi aturan-aturan yang ada di sekolah, baik itu yang mengikat para pegawai, kemudian juga mengikat berkaitan dengan aturan-aturan siswa, dan juga kepada aturan-aturan yang prosedur yang harus dilalui oleh wali siswa dalam proses menyelesaikan permasalahan di sekolah. Dan ini juga kita sosialisasikan kepada semua pihak sehingga bisa disepakati dan disetujui oleh semua pihak dan diketahui oleh semua pihak, sehingga ketika permasalahan ini terjadi atau ada yang mulai terjadi, ya namanya kan kalau ada protes dan lain sebagainya itu sudah berkaitan dengan dilema etika Ustazah, sudah mencari pembenaran masing-masing, maka akan kita kembalikan kepada peraturan awal.
atas timbulnya permasalahan tadi. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan dan penjelasannya. Sangat baik sekali Ustadz ya, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ketika wawancara dengan Ustadz. Terima kasih banyak atas dapat meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dari Taza. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat untuk mengemban amanah sebagai seorang pemimpin di SMP IT Robi Rodia